Nama saya Budi Satria Pangestu dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin yang ini evolvo, yang artinya membentang. Pengertian sesungguhnya adalah perubahan berangsur dan pelan. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu sangat lama. Teori evolusi. Teori evolusi gen. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Organ mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai akan berkembang makin sempurna, dan organ yang tidak diperlukan lagi pengembangannya akan menurun. Dan akhirnya Rudiment atau teori use dan disuse. Teori lama ternyata salah setelah Weismann melakukan eksperimen untuk menguji teori itu. Kedua, teori evolusi Charles Darwin. A. Spesies yang ada sekarang merupakan turunan dari spesies-spesies sebelumnya. Yang B. Mekanisme evolusi berlangsung dengan seleksi alami. Ajaran Darwin tentang evolusi didasarkan atas pokok-pokok pikiran berikut. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi cenderung untuk bertambah banyak. Yang ketiga, untuk berkembang biak memerlukan makanan dan ruangan yang cukup. Yang keempat, bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Petunjuk adanya evolusi. Beberapa bukti yang dianggap memberikan petunjuk adanya evolusi antara lain sebagai berikut. 1. Variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Kedua, fosil. Fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi. Sejarah perkembangan kuda merupakan satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. Ketiga, homologi dan organ analogi tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contoh, sayap serangga dengan sayap burung. Keempat, embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia, walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrio sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Kelima, petunjuk secara biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia yang disebut uji precipitin. Uji precipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen antibodi. Banyaknya sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. 6. Perbandingan fisiologi organisme. Organisme mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama, seperti respirasi, ekskresi, dan sebagainya. Meskipun ciri morfologi dalam jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya. 7. Petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan, dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Alat tubuh manusia yang tersisa antara lain umbai cacing atau appendix dan tulang ekor. Pada burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat pembusutan sayap. Sekian dari saya tentang evolusi. Jika ada salah kata atau salah pengucapan saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Atas
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.